Lambuai aja ya. Oke. Salam dan salam kepada junjungan kita yang Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin menyampaikan beberapa pesan kali ini. Bukan materi, bukan seperti anak kuliah, hanya mengingatkan ibu-ibu mungkin yang salah satu temanya kami angkat yaitu tentang kardiovaskular. Dan kardiovaskular itu apa? Itu adalah tentang jantung dan pembuluh darah. Kita lihat karena waktunya jauh nanti karena beberapa orang kita mau asal juga kan, jadi kita cepat. Tapi beda ya antara di masa normal kemarin dengan new normal ya, dengan normal yang model sekarang. Ini data yang hari ini, tapi itu launchingnya sore, nanti sore jam 17 update terbaru. Sekedar ini bisa diakses oleh siapapun. Bahwa sudah ribuan yang dulu kita satu aja sudah luar biasa takut dan segala macam. Sekarang semakin banyak, semakin santai ya, karena disuruh berteman dengan virusnya. Jadi, ini pembagiannya berdasarkan daerah yang baru tetap yang paling tinggi. Dan kalau nggak salah Bukit Raya ya, itu masih 5 besar gitu kan, ya. Juaranya tampak ya. Lanjut ya, kita langsung penyakit kardiovaskular itu apa? Kardiotonia jantung, vaskulatur dan pembuluh darah. Artinya kita bicara tentang jantung dan pembuluh darah. Lanjut dulu. Mudah-mudahan bisa bergerak. Oh, diklik gitu. Artinya bergerak. Jadi jantung itu lebih kurang seperti itu di dalam tubuh kita. Ya arahnya ke, orang bilang jantung sebelah mana, sebelah kiri. Sebenarnya bukan masalah sebelah kanan sebelah kiri. Arah jantung itu memang lebih banyaknya di sebelah kiri. Ini sekedar mengingatkan saja. Ibu dengan Mas, siapa yang kenal ibu di sini? Kenal semua, luar biasa. Ini kenalnya selama corona itu main HP, gitu kan? Lanjut Bu. Tapi tetap yang terupdate dan terbaru ini kan. Ini kenal. Dan kemungkinan asumsi kita ini adalah penyebabnya adalah penyakit jantung. Terus COVID-19 dapat mengganggu stabilitas penyakit kardiovaskular, walaupun sebenarnya kalau kita artikan bahwa COVID itu lebih ke arah pernapasannya, penyakit pernapasan. Tapi dia sangat mempengaruhi kondisi pasien. Ini fakta tentang jantung itu berdenyut 70 kali per menit rata-rata. Kemudian sekali berdenyut itu 70 cc atau 5 liter dalam 1 menit. Kalau SMA dulu kita pernah belajar berapa jumlah darah manusia, kita bilang 5 liter kan. Sebenarnya bukan jumlah darahnya 5 liter, tapi 5 liter itu jumlah yang disirkulasikan selama 1. Kemudian 70 cc darah mengitari lebih kurang 100.000 km pembuluh darah. Pembuluh darah itu ibarat sungai terpanjang di dunia itu pembuluh darah, sehingga ada kehidupan. Dulu orang hidupnya di pinggir sungai kan, karena memang sumber kehidupan ada di situ. Termasuk sumber kehidupan kita itu adalah pembuluh darah yang di dalamnya ada darah. Dalam darah itu komponennya luar biasa, sehingga semua penyakit bisa dilihat dari pemeriksaan darah. Kemudian berdenyut lebih kurang 100.000 kali per hari, 2,5 miliar sepanjang hidup, dan bahkan sampai dengan 227 juta liter selama hidup, menghasilkan listrik lebih dari 5.000 volt, lebih besar daripada listrik yang ada di rumah. Itu kan paling 220 volt. Terus apa penyakit kardiovaskular yang pernah kita dengar? Ada hipertensi, ada penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Itu ya yang foto-fotonya ada tadi, itu salah satunya. Kemudian ada penyakit stroke, pembuluh darah, itu juga termasuk penyakit kardiovaskular. Jantung rematik, gangguan irama jantung, kerusakan katup, gagal jantung, pembesaran aorta dan lain sebagainya.
yang paling sering. Nah, apa faktor risikonya? Ini yang mau kita ingat-ingat. Usia, jenis kelamin, dan keturunan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Ibu mau muda lagi? Mau, tidak bisa. Ya. Nah, untuk yang usia, jenis kelamin, dan keturunan, kita sampaikan bahwa itu tidak, faktornya tidak bisa diubah. Apa yang bisa kita kendalikan adalah tekanan darah tinggi salah satunya. Sudah tahu posisi tekanan darah itu di mana sekarang? Sudah diperiksakan, sudah pernah, harus diketahui bahwa kita masuk hipertensi atau tidak. Kapan dikatakan hipertensi? Akhir bulan, ya betul. Kalau ada door press itu sudah hadiah kayaknya. Itu terutama sejak Maret hipertensi luar biasa. Kemudian ada merokok pada laki-laki, terutama diabetes, penyakit gula, kemudian dislipidemia itu bisa kita artikan bahasa kalau ibu kolesterol tinggi, ya. Kemudian obesitas atau berat badan berlebih, kurang atau berlebih olahraga. Kurang olahraga bisa berlebih juga, tidak boleh dipaksakan dan merupakan darah. Nanti tidak bisa diubah tadi yang usia, jenis kelamin dan keturunan. Masa kita mau mengubah keturunan? Ya. Gitu. Nah, terus bagaimana mengendalikannya selama COVID sebenarnya? Ya, kalau pada kondisi normal ya biasa pergi ke dokter, kemudian konsumsi obat. Tapi selama COVID ada perbedaan sedikit. Kalau bagi pasien hipertensi harus rutin pemeriksaan tekanan darah di rumah. Kenapa? Karena kalau ke rumah sakit atau puskesmas atau vaskes yang lain berisiko ya penyebaran virus corona. Dan tahu gejalanya. Gejalanya apa? Ini kepala, jantung berdebar, tempurnya jadi berat, dan sebagainya. Ini tanda gejalanya sama seperti yang sudah sebenarnya. Tapi tinggal kalau sekarang ini gimana kontrolnya? Mau tidak mau di rumah. Terus bagaimana Pak alatnya? Alatnya kan sudah ada yang digital. Nah, terutama yang memang sudah didiagnosis hipertensi. Kalau yang DM tetap periksakan juga gula darahnya di rumah. Jadi beli alat. Apa namanya sudah COVID, kemudian ada yang di PHK, penghasilan terus suruh beli alat lagi ya. Nah, tetapi untuk pasien DM yang sudah diagnosa DM, yang sudah diagnosa hipertensi itu berhenti sekarang. Itu akan lebih baik ketimbang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan. Itu. Bagi yang mengalami gejala infeksi saluran nafas, ini langsung ke IGD karena penyakit jantung juga menyebabkan sesak nafas. Terus, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Cuman kesepakatan dokter itu dari inti semua adalah boleh minta nomor HP dokter. Itu ada di panduan perkumpulan dokter kardiolog, dokter jantung. Dibilang kasih. Kebetulan orang tua saya kemarin ke hospital juga gitu, dikasih nomor HP. Nanti keluhannya sampaikan lewat WA juga boleh. Artinya begitulah dokter itu sekarang atau rumah sakit itu melayani. Dan tidak ada dokter sebenarnya. Di depan kan ada perawat yang mendampingi. Nah itu juga bisa dihubungi. Dan kita dikasih nomornya untuk menghubungi itu. Artinya meminimalkan kita ke rumah sakit. Itulah kebijakan yang berbeda antara sebelum COVID dengan setelah COVID. Kalau dulu kan kita nomor HP perawat, HP dokter kan tak mau kan. Kalau sekarang khusus pasien-pasien apalagi di atas usia 20 tahun itu dianjurkan untuk tidak ke rumah sakit kecuali kondisi emergensi. Nah, yang BPJS bagaimana? Ada call centernya. Jadi saya tak masuk ke sini ya. Call centernya boleh dengan BPJS itu bisa ditelepon juga. Dan itu ada kebijakannya bagi pengguna BPJS. Bahkan sampai 2 bulan kan dikasih. Yang mudah-mudahan kalaupun ada yang terjadi udah di situ cuma seminggu, ya mungkin itu cash saja. Kita mau kasih obat lebih nanti kasih untuk kurang dulu, ya. Lanjut dulu. Kemudian beda nggak ya? Masker kan semua orang pakai masker sekarang.
Terus untuk pasien jantung kira-kira sama atau berbeda? Jawabnya adalah kita pakai program pemerintah minimal pakai masker yang kain saja itu sudah cukup. Artinya, kalau sakit jantung maskernya khusus tidak, maskernya sama saja. Itu juga dituangkan di dalam panduan terbaru. Nah kemudian yang selanjutnya yang paling penting adalah istirahat. Istirahat itu bukan berarti tidur di rumah, tapi mengatur aturan ritme kegiatan. Apalagi kondisi sekarang, kalau yang masih bekerja itu bekerja dari rumah juga sangat memungkinkan, dan itu juga sudah dianjurkan ada istilah WFO dan WFH. Lanjut, terakhir adalah kelola stres. Nah, masa pandemi banyak stres, terutama memenuhi kebutuhan pokok sebenarnya. Tapi mudah-mudahan karena ini kita ini generasi yang dikasih amanah untuk menghadapi COVID, ya mudah-mudahan dengan menghadiri majelis taklim dan mendengarkan ceramah atau membaca tausiah misalnya, itu bisa menurunkan stres kita. Karena orang stres itu tanpa disadari dia sebenarnya membuat jantung bekerja lebih cepat. Jadi sediakan waktu untuk bersenang-senang. Sekarang banyak waktu bersenang-senang ya. Walaupun kadang ekonomi sulit sekali, saya paham. Harus ada rasa humor, jangan serius terus. Ya, saya tahu tadi banyak ketawa. Kalau udah datang tuh, kalau udah ukur ini tuh ada ya. Ya itu tetap harus dijaga. Jadi, insya Allah pandemi ini akan kita lakukan. Mungkin kita itu doa kita bersama. Mungkin dari saya itu sekedar mengingatkan. Jangan buru-buru langsung asal apa sedikit ke rumah sakit. Ya, mungkin itu saja dari kami yang kembalikan kepada moderator. Nanti mungkin diskusi setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.